Sudah siap, Ceki? Silahkan dibuka dulu. Tes tes. Hop. Ah, kecil lagi suaranya itu. Tes tes. Kecil ya. Masih kecil, Jaki? Tes tes tes. Boleh di-up lagi, masih di middle. Di fullkan aja, Jaki, biar nanti hasil recordingnya tampak jelas semuanya. Ini udah full. Oh, sudah full. Oke. Baik, mungkin maksimalnya seperti itu. Tes. Oke, sudah ya. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Jaki, dan terima kasih kepada penguji satu dan penguji 2 sudah hadir di ruang sidang ini. Silakan Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ar-Rahman Arifin dari 9 Dexter. Hari ini saya akan mempresentasikan personal MSP project yang bernama pemanfaatan limbah rumah tangga atau sampah organik di TPST Kacamanik Sukamiskin Bandung, yang dibimbing langsung oleh Bu Astri Nurjana dan Pak Tony Hernowo. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini terbagi jadi 3. Yang pertama, sampah yang menumpuk apabila tidak dikelola dengan baik dan menjadi dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Poin kedua, penguraian sampah organik bisa dijadikan kompos dan bisa dikelola menjadi maggot, belatung, dan lava lalat BSF. Yang poin ketiga, maggot dapat dijadikan pakan ternak seperti lele ataupun unggas karena maggot mengandung asam amino dan protein yang sangat baik bagi ternak. Nah, ini identifikasi masalah. Yang pertama, apa manfaat yang bisa dihasilkan dari budidaya maggot? Yang kedua, bagaimana proses pengelolaan limbah rumah tangga atau sampah organik menjadi kompos dan maggot sebagai pakan ternak? Tujuannya adalah untuk mengetahui manfaat yang bisa dihasilkan dari budidaya maggot. Yang kedua, untuk mengetahui proses pengelolaan limbah rumah tangga atau organik menjadi kompos dan maggot sebagai pakan ternak. Setelah itu, teknik pengumpulan data. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis akan melakukan teknik wawancara dan mengambil beberapa foto mengenai budidaya maggot. Setelah ini adalah langkah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, membuat judul. 3, menyusun personal proposal. Yang keempat, mengumpulkan data. Kelima, menganalisis data. 6, menarik kesimpulan dan saran. Jadwal penelitian yang saya sudah lakukan adalah penentuan tema, pengumpulan judul, workshop panduan penulisan MSP, penulisan proposal MSP personal project, pengumpulan proposal MSP personal project. Yang sedang saya lakukan adalah uji proposal MSP personal project. Sorry, ada kendala. Setelah ini saya akan lakukan setelah ini adalah revisi personal MSC personal project proposal maksudnya. Ya, setelah itu pengambilan data. Setelah itu penulisan dan pembahasan bab 2 dan bab 3 sampai ke sidang MSP personal project. Setelah itu sistematika penulisan sebagai berikut. Pertama, sampul depan atau cover. Setelah itu kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah,
tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, langkah penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan, dan yang terakhir daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Saya mengambil dari sumber internet. Yang pertama adalah kata data yang berjudul kurangi sampah organik dengan berternak maggot. Yang kedua, Metro Tempo yang berjudul maggot dimanfaatkan, kurangi organik di tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, IDX Channel, alternatif pakan ternak dengan biaya hemat. Sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Jaki. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Jaki dari semuanya? Oke, alhamdulillah ya Jaki ya sudah mempresentasikan isi dari proposal MSP Personal Project-nya ya dengan mengambil tema pemanfaatan limbah rumah tangga atau sampah organik menjadi maggot di TPS Gede Bage ya. Buat Bu Linda sendiri ini penasaran ya, apa namanya pemanfaatan limbah rumah tangga atau sampah organik menjadi maggot itu seperti apa? Kemudian nanti bisa nanti Jaki jelaskan ya. Nanti ada penguji 1 dan penguji 2 yang akan memberikan pertanyaan kepada Jaki ya. Nah, langsung saja diberikan kesempatan untuk penguji 1 untuk memberikan pertanyaan kepada Jaki. Silakan Pak Odo. Oke, ini masih berupa proposal ya Bu ya? Iya, betul Pak. Masih berupa proposal. Sudah pada Jaki sendiri sudah lihat bentuk maggotnya belum? Sudah. Kayak gimana? Seperti ini aja, seperti kayak lalat, kayak seperti telur. Apa? Sebentar Jaki, boleh di kelas dulu? Ya, di stop dulu. Di kelas dulu ya. Stop dulu boleh. Silakan Mbak Dani. Jaki, share screen-nya boleh di stop dulu. Nah, oke. Iya, ternyata masih panjang perjalanan Jaki ya. Sudah pernah megang maggotnya belum? Belum sih. Tapi belum? Saya yang benar. Tapi saya udah ke tempatnya duluan. Udah ke tempatnya. Ngecek, saya udah foto-foto beberapa. Udah foto, pegang belum? Belum. Berani muat? Ini barang mahal loh. Maggot itu barang mahal loh hari ini. Serius. Ya, nanti Jaki bisa ada manfaatnya di sini. Bisa cek, tambahin ya. Cari berapa harga maggot. Itu barang mahal hari ini. Gitu ya. Tapi jangan salah, ini juga ada nanti bisa dicek juga ya sama Jaki, ditambahin juga kehambatan dan tantangan untuk memelihara maggot ini ya. Itu. Coba kayak apa coba kira-kira? Ya, yang mahal tuh bukan yang mahal itu bukan lalatnya ya. Yang mahal apa? Maggotnya. Belatungnya, maggot tuh belatung, guys. Maggot tuh belatung, guys. Kalau dalam bahasa lalat belatung itu ya. Itu apa nama kalau dalam bahasa IPA apa itu belatung itu namanya apa ya? Fase apa ya? Fase larva. Betul, fase larva ya. Hebat. Iya. Nah, ini hari ini adalah memang barang yang bukan mewah sih. Agak mahal aja gitu loh maggot itu karena memang pembudidayanya nggak mudah juga kalau nggak salah itu ya. Tapi di tempat sempit pun bisa sebenarnya. Ya, dulu itu Bapak itu lihat di belakang kecamatan. Di dekat lapang futsal tuh ada dulu mah, nggak tahu hari ini masih ada nggak tahu nggak. Kalau Jaki udah lihat di TPS Arca Manik boleh nanti dicek lagi ya. Nah, nanti boleh cek harganya sama Jaki ya. Lalu udah pernah tanya belum harganya berapa maggot itu? Sempat nanya tapi udah lupa. Udah lupa ya.
Udah lama juga. Oke. Oke deh. Apalagi ya? Nanti deh tunggu Bu Nera mau tahu Bu Nera pertanyaannya kayak gimana. Ayo, silakan yang lain dulu, Mangga. Ya, terima kasih Pak Odong ya atas pertanyaannya ya. Nanti Jaki bisa lebih ini lagi ya Jaki ya untuk pengetahuan magotnya nanti Jaki lebih explore lagi ya nanti ya kalau penguji bertanya. Langsung saja dipersilakan kepada Bu Nera untuk memberikan pertanyaan kepada Jaki. Baik, terima kasih Umi. Bu Nera boleh pantun dulu ya, biar semangat. Iya, asik. Iya, biar semangat ya. Aduh, aku nggak Iya. pantun. Oke. Saya emang nggak bisa pantun, Bu Nera. Silakan. Kejati asih membeli batagor. Asik. Terima kasih para moderator. Iya, sama-sama Bu Nera. Cakep sekali pantunnya. Iya, Jaki sebenarnya tadi pada saat presentasi di Bu Nera kurang jelas ya, suaranya pelan banget gitu ya. Mudah-mudahan nanti di presenter berikutnya suaranya bisa lebih jelas lagi. Mengenai judul yang sudah Jaki ambil ya tentang pemanfaatan limbah rumah tangga atau sampah organik menjadi magot di TPST Arca Mani. Ini riset berarti ya? Jaki, riset ya berarti? Iya, benar sekali. Oke, riset. Tadi Bu Nera sih awalnya pada saat baca proposalnya kirain ini adalah produk gitu. Jadi Bu Nera berpikirnya Jaki mau bikin magot sendiri gitu ya dengan memanfaatkan limbah rumah tangga atau sampah organik. Wah, ini keren banget gitu ya. Tapi pada saat Bu Nera lihat langkah-langkah penelitian, kemudian tadi dengar presentasinya ternyata ini lebih ke riset. Jadi pertanyaannya mungkin kalau dari Bu Nera, kenapa sih tertarik ambil judul ini gitu? Karena misalkan ada masukankah dari orang sekitar atau memang ini hasil daripada pemikiran Jaki sendiri pada saat lewat ke TPST mungkin atau gimana? Masukan sih. Masukan dari orang. Oh, oke. Ya, itu sih mungkin kalau pertanyaan dari Bu Nera. Selanjutnya lebih ke saran aja nih untuk tata cara menulis di bagian latar belakang itu Bu Nera tidak melihat ada kutipan yang dimasukkan karena kan kamu ngambil kata-kata itu dari internet ya kalau Bu Nera lihat dari daftar pustakanya. Nah, coba nanti dipelajari lagi gimana caranya mengutip karena makin banyak mencantumkan orang yang menulis atau mengutip dari siapa itu risetnya makin bagus. Itu aja sih Bu Linda dan juga Pak Dani kalau dari Bu Nera. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nera atas pertanyaan dan masukannya untuk Jaki ya. Nah, sebenarnya masih ada waktu ya, barangkali Pak Odong masih penasaran nih mau tanya-tanya ke Jaki tentang magotnya. Atau Jaki sudah ingat harga magot sekarang berapa? Atau sudah cukup Pak Odong? Atau mau ditambahkan lagi pertanyaannya? Kayaknya cukup dulu deh. Kayaknya ini bahan yang menarik. Saya ingin juga lihat nanti di hasil hasil researchnya ya. Mudah-mudahan nanti diundang lagi ya Pak Odong. Jadi iya nanti, insya Allah nanti. Nggak apa-apa. Nanti di expo-nya nanti. Langka banget soalnya ya, langka banget orang ngambil judul, misalnya anak-anak, apalagi ini Gen Z ya, generasi Z gitu ya, ngambil judul yang kaitannya sama pengolahan limbah atau sampah tuh sangat jarang banget gitu. Soalnya biasanya ketika mereka pada lihat sampah cuman kayak, ih jijik ya bukan punya aku gitu, tapi ternyata ada juga anak yang mau meneliti, jadi ini sangat bagus banget. Iya, bagus sekali berarti ya Bu Nera, Pak Odong ya untuk tema Jaki yang akan diangkat oleh Jaki ini. Jadi Jaki mudah-mudahan nanti lancar ya dalam penelitiannya gitu ya, sehingga memberikan banyak wawasan dan manfaat untuk orang di luar sana ya. Amin. Oke. Pak Dani, barangkali di sini sudah hadir orang tua Jaki? Atau Jaki apakah ya lagi nggak enak badan jadi nggak bisa ikut.
Oh, nggak bisa ikut. Ayah, Bunda, dua-duanya tidak hadir di sini. Iya. Oh, tidak hadir Pak Dani. Barangkali Pak Dani mau mewakili memberikan tanggapan sebagai perwakilan orang tua Jaki dari 9 Dexter. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Oke, mungkin sedikit aja ya. Alhamdulillah ya Jaki sudah melaksanakan sidang proposalnya. Bagaimana rasanya Jaki? Sudah plong belum? Jaki? Sudah lega? Aduh, aku ngaheng. Zaki, sudah lega? Sudah. Alhamdulillah ya. Karena bukan sesuatu yang mudah ya kita bisa mempresentasikan karya tulis kita di hadapan kedua penguji ya. Terlebih pengujinya ini adalah para senior kita ya, Bapak Rahman dan Ibu Nera ya. Ya alhamdulillah Jaki sudah melewatinya dengan baik. Nah, tinggal nanti Jaki diperbaiki lagi, lebih semangat lagi dan lebih teliti lagi ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh penguji satu kita ya, Bapak Rahman, yaitu tantangan dalam memelihara maggot. Nah itu. Terus dari Ibu Nera itu mengenai teknik penulisan ya dalam sistematika, dan berikutnya juga dari Pak Dani tadi. Pak Dani melihat sedikit ya dari judul. Terus latar belakang ya, penulisan huruf-hurufnya harus lebih diperhatikan lagi. Jadi ya. Nah, mungkin itu saja Ibu Moderator. Hatur nuhun. Oke. Assalamualaikum. Baik, terima kasih wali dari M Jaki, Bapak Dani. Terima kasih Pak sudah mewakili untuk memberikan tanggapan ya dari sesi tanggapan orang tua ini. Ya, begitu ya Jaki ya. Mudah-mudahan segala masukan dari Bapak dan Ibu penguji dapat Jaki pahami dengan baik, dan nanti di revisi Jaki dapat memperbaikinya gitu ya. Di sesi revisi nanti Jaki dapat memperbaiki proposalnya. Tapi tadi sudah luar biasa ya, sangat bagus gitu ya. Silakan Jaki untuk menutup presentasi hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Jaki ya. Good job Jaki. Oke, baik. Pak Dani tadi presenter pertama sudah. Sekarang kita masuk ke presenter kedua. Rupanya sudah tidak sabar dari tadi. Dari 7:30 sudah tidak sabar Pak Dani presenter kedua ini. Ya betul Ada ini. Siapa Pak Dani di presenter kedua ini? Oke, di presenter kedua ini ada Nesya Oktavia ya, dengan judulnya Inovasi Scrub Bibir Berbahan Dasar Buah Delima. Itu Bu Linda ya judulnya, dengan presenter kita Nesya Oktavia. Dan mungkin di sini sudah ada Bunda atau ayahnya Nesya? Oh ada ya? Ini? Ada Bu. Gimana Nesya? Sudah ada Pak. Oh sudah ada. Nesya boleh diangkat volumenya sedikit Nesya biar jelas? Cek. Wah, oke, luar biasa. Oke, siap. Sepertinya ini sudah tampak gregetan ya, ingin segera mengambilkan Iya, betul. karya tulisnya. Oke, boleh. Silakan Nesya. Oke, sudah ada share screen-nya Nesya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nesya Oktavia dari 9 Ingenius. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal MSP Personal Project saya yang berjudul Inovasi Scrub Bibir Berbahan Dasar Buah Delima. Sebelum saya memasuki presentasi, saya ingin berterima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Bapak Faisal Abidin dan Bapak Yusuf Sutiawan, yang telah
membantu saya sehingga terlaksananya proyek ini. Saya juga terima kasih kepada para penguji, Ibu Nera dan Bapak Rahman, yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Latar belakang inovasi. Bibir pecah-pecah. Bibir sehat pasti menjadi idaman remaja maupun orang dewasa. Tidak sedikit dari orang-orang yang mengeluh karena bibir pecah-pecah yang menurunkan rasa percaya diri. Oleh karena itu, ada salah satu produk yang dapat membantu merawat bibir pecah-pecah, yaitu yang dinamakan scrub bibir. Scrub bibir adalah produk yang berfungsi merawat bibir pecah-pecah untuk mengeksfoliasi sel kulit mati yang menumpuk pada bibir. Buah delima. Buah delima merupakan buah yang berasal dari Asia Barat yang menyebar ke wilayah sekitar. Buah delima ini memiliki banyak sekali kandungan. Salah satunya, buah delima memiliki kandungan vitamin C. Membuat scrub bibir berbahan dasar alami. Dari yang saya jelaskan tadi, saya ingin membuat sebuah produk yang dapat mengurangi bibir pecah-pecah dengan berbahan dasar buah delima untuk pembuatan produk scrub bibir. Identifikasi inovasi dari proyek saya yang pertama, bagaimana cara membuat produk scrub bibir berbahan dasar buah delima dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana hasil dari pemakaian scrub bibir berbahan dasar buah delima pada bibir pecah-pecah. Tujuan inovasi dari yang saya kerjakan, yang pertama, mengetahui cara membuat produk scrub bibir berbahan dasar buah delima dengan benar. Yang kedua, ingin mengetahui bagaimana hasil dari produk scrub bibir berbahan dasar buah delima pada bibir pecah-pecah. Berikut merupakan alat dan bahan pembuatan inovasi saya. Alatnya itu ada mangkuk, sendok, pisin, pot krim, dan gunting. Lalu bahannya buah delima, madu, gula, dan potrium jelly. Langkah kerja. Langkah kerja proyek yang saya kerjakan yaitu menentukan tema proyek, membuat judul, menyusun proposal, menyiapkan alat dan bahan, praktik keterampilan, menulis jurnal, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Berikut merupakan jadwal kerja yang saya kerjakan. Bapak dan Ibu bisa dilihat bersama. Terdapat tanggal dan jadwal yang kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama tanggal 10 sampai 11 Januari 2022 yaitu menentukan tema dan membuat judul MSP. 13 Januari 2022 bimbingan judul dan ACC judul dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. 17 sampai 28 Januari 2022 yaitu pembuatan dan fiksasi proposal MSP Personal Project. 21 sampai 24 Februari 2022 yaitu ujian proposal MSP Personal Project 2022. 1 sampai 6 Maret 2022 yaitu pengambilan data MSP Personal Project sampai dengan 18 sampai 25 Mei 2022 yaitu MSP Personal Project Exhibition. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan proposal disusun sebagai berikut. Yang pertama, sampul depan, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, identifikasi inovasi, tujuan inovasi, alat dan bahan, langkah kerja, jadwal kerja, sistematika penulisan, dan yang terakhir daftar pustaka. Untuk daftar pustaka di sini, Bapak dan Ibu dapat dilihat, saya mengambil dari sumber buku dan sumber internet sebagai referensi pembuatan proyek yang saya kerjakan. Untuk sumber buku, saya mengambil dari Tim Bahasa SMP Tunas Unggul yang berjudul Pedoman Penulisan MSP Personal Project 2022. Untuk sumber internet, saya mengambil dari hellosehat.com 2021 yang berjudul Kebiasaan Penyebab Bibir Kering dan Pecah-Pecah sampai dengan liputan6.com 2017 yang berjudul Ternyata Buah Delima Bisa Jadi Perona Bibir Alami.
Sebelum saya menutupi presentasi ini dan membuka sesi pertanyaan, di sini izinkan saya untuk membaca sebuah quotes, yaitu licking your lip is not enough to moisturize them. You have to take care of them. Yang artinya, menjilat saja tidak cukup untuk melembabkannya, kamu juga harus merawatnya. Apa Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan? Oke, Nesya, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Nesya ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wah, terdengar sangat bersemangat nih Nesya ya, dengan apa namanya MSP-nya ingin membuat sebuah produk ya, produk kecantikan ya Nesya ya. Iya, tentunya kalau ini nanti berhasil lah, sangat bermanfaat. Nanti boleh ya kita Bu Nera mencoba produknya ya Bu Nera. Bisa banget, nanti kita praktek Umi. Iya. Nah, itu tadi penampilan dari Nesya sudah mempresentasikan apa namanya proposal MSP Personal Project-nya. Nah, kita masuk saja ke sesi tanya jawab ya Pak Dani ya. Pak Dani boleh memilih siapa dulu nih yang mau menguji atau memberikan pertanyaan kepada Nesya. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda. Nah, sekarang kita bergantian ya. Yang tadi pertama ada Pak Odong. Nah, sekarang kita coba ke Bu Nera yang yang pertama untuk memberikan pertanyaan kepada Nesya. Mangga Bu Nera, silakan. Oke Pak Dani, terima kasih banyak. Mau pantun lagi ya buat Nesya? Wow, cakep. Aduh, Bu Linda ini sepertinya harus bikin pantun ini Bu Linda. Iya, mangga Pak Dani saja. Diwakili sama Pak Dani ya. Ya, nanti ini ya, biar seru aja, biar enggak ini ya. Beli terasi dan juga buah delima. Cakep. Presentasi Nesya memang luar biasa. Wih, luar biasa Bu Nera pantunnya. Iya, Bu Nera kagum banget ya tadi lihat Nesya presentasi gitu ya. Nggak kerasa ternyata 3 tahun mendidik Nesya menjadi seorang Nesya yang sangat percaya diri, kemudian sangat semangat banget, apalagi Bu Nera sangat kagum dengan produk yang hari ini mau Nesya mulai garap gitu ya, karena Bu Nera juga termasuk yang salah satu orang yang dari dulu bibirnya memang suka pecah-pecah, suka kering juga gitu, sampai di usia tertentu Bu Nera udah mulai merawat. Nah, barangkali mungkin nanti Bu Nera bisa nyoba produknya secara gratis. Boleh nanti datang ke Expo ya. Nesya ya, nanti pada saat Expo, atau kalau enggak kalau Nesya mau membuat produknya sendiri bisa dijual ya nantinya. Pertanyaan dari Bu Nera sih lebih ke, kan buah delima ini susah banget ya buat didapat, karena Bu Nera juga termasuk pecinta delima, cuman jarang banget tumbuhnya di mana, kemudian yang jualnya juga jarang banget, di Gria juga jarang gitu Bu Nera lihat ada buah delima. Nah, untuk Nesya sendiri untuk dapetin si buah delima ini mau dari mana nih? Karena kan penelitian tuh apalagi bikin produk ya, nggak sekali langsung berhasil gitu ya, jadi harus uji coba terus, otomatis kamu harus nyari dong buah delimanya. Nah, ini kira-kira dari mana? Saya waktu itu mencari di pasar dan ternyata ada di situ, ada buah delima. Pasar daerah mana tuh? Cicahem. Cicahem. Oke, jadi sebelumnya memang udah pernah nyoba atau belum nih membuat scrub ini? Saya waktu itu pernah mencoba, waktu itu 2 percobaan, dan itu yang pertama itu kurang berhasil gitu. Jadi kedepannya berarti masih terus melakukan uji coba. Mungkin satu lagi, kira-kira berapa kali pengolesan ya si scrubnya sampai nanti kelihatan ada efek kalau ini tuh berhasil gitu, sama nanti siapa nih yang jadi objek penelitiannya? Kamu sendiri atau mama atau siapa? Paling seminggu sekali itu digunakan. Terus kalau misalnya untuk bahan untuk percobaan itu yang pertama diri saya sendiri, terus ada saudara-saudara juga, saudara sepupu, sepupu saya ada 2 gitu. Jadi yang jadi percobaan itu ada 3 orang.
Oke, bagus sekali ya, jawabannya sangat lugas. Mungkin saran dari Bu Nera sih, karena Bu Nera juga termasuk yang pakai scrub bibir gitu ya, bisa mungkin nggak seminggu sekali ya, karena kan ini juga mepet sama waktu penelitian kamu. Bisa mungkin dalam seminggu penggunaannya 3 kali misalkan, atau berapa kali gitu ya, biar dampaknya lebih terlihat itu tuh efeknya dari si scrub ini. Itu sih, terima kasih banyak Nesya, bagus banget. Dikembalikan lagi pada Pak Dani atau Bu Linda. Oke, baik. Terima kasih Bu Nera atas pertanyaan dan masukannya kepada Nesya ya. Jadi nanti Nesya boleh untuk melakukan percobaan mengoles scrubnya itu 3 kali, 4 kali mungkin ya, sampai nanti kelihatan gitu hasilnya gitu ya. Oke, Pak Dani, masuk saja langsung ke penguji pertama ya, Pak Dani ya. Siapa? Iya, Bu Linda. Oke, untuk Nesya. Apa bedanya scrub ini dengan rujak buah dalim? Dirujak ya? Menarik banget ini Pak Odong, beneran untuk diteliti. Dirujak ya? Dirujak ya? Bukan. Karena tentu di scrub itu dibalur aja kan scrub itu? Iya. Dioles Pak Odong, dioles gini ke bibir. Dioles, ditempel berapa lama itu teh di bibir teh? Untuk men-scrub bibirnya mungkin sekitar 2 menit, dan untuk untuk menunggunya sekitar 10 menit. Oh, jadi selama 10 menit mangap aja gitu? Bisa jadi ya. Oke. Oke, ini tadi kan ada bibir pecah-pecah gitu ya. Ini yakin objeknya yang bibirnya pecah-pecah nih? Atau bibirnya sudah bagus? Biasanya scrub bibir itu untuk merawat bibir pecah, untuk merawat bibir yang seperti untuk kan eksfoliasi, yaitu eksfoliasi itu seperti mengangkat sel kulit mati yang menumpuk pada bibir gitu. Masih penasaran, gimana ini teh? Buatnya dihalusin banget nggak buatnya ini teh? Pak Odong bukan pengguna scrub bibir soalnya. Aku bukan pengguna scrub bibir, yang aku cukup. Iya, jadi banyak besok minta Bu Yuni bawa, Pak Odong punya dia mereknya Emina scrub bibir. Ya, enggak, kalau saya kan kalau pecah-pecah tinggal dikeletekin aja kan kulitnya kan aku mah. Ekstrim ya. Ekstrim ya. Lelaki lama ada begitu, lelaki mah itu. Tidak kenal scrub bibir. Ya oke deh. Oke deh, cuma Pak Odong mau tingkat keberhasilannya diukur dari apa? Nah, disebut berhasil scrub ini delima ini dari apa? Coba. Kira-kira dari hasil sekitar dari hasil pemakaian scrub bibir. Asalnya kalau enggak apa, asalnya yang mengelupas satu jadi hilang, ada kelupasin gitu. Iya. Atau asalnya bibirnya putih jadi merah gitu? Ya itu termasuk juga untuk memerahkan bibir juga, itu bisa. Memerahkan bibir secara alami gitu ya? Iya. Karena kalau ya beda dengan jadi warna bibir itu tergantung dari tipis tebalnya kulit gitu bukan? Iya Pak, benar. Oh begitu, aku baru tahu. Berarti aku tebal banget dah hidungnya bibirnya. Kenapa dong, bisa aja. Pak Odong kayak cobian ku buah naga. Buah naga mah jadi beureum itu bener eta mah. Jangankan bibir, tangan aja merah itu mah. Sip, oke gitu deh. Hanya untuk mengukur apa ya, pengukuran tingkat keberhasilannya apa gitu, nanti kita jelasin lagi lah ya. Itu sih, tapi nggak usah dijelasin nanti di proposal, nanti pada penasaran lagi ya. Oke, terima kasih pada Bu Linda, Mangga. Iya, terima kasih banyak Pak Odong atas pertanyaan dan masukannya. Jadi Nesya nanti untuk indikator atau apa namanya ciri keberhasilan dari scrub bibir yang Nesya buat itu nanti diperjelas lagi mungkin ya. Cirinya kayak gimana gitu, hasilnya kayak gimana. Oke, baik. Rupanya Pak Denny sudah ada Mama Nesya ya di sini ya. Iya, betul Ibu.
Ya, di balik seorang presenter yang hebat itu biasanya ada orang yang hebat ya, Bu Linda. Ya, betul. Mangga, Bunda Nesya untuk memberikan kesan dan tanggapannya dari presenter Nesya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Nesya. Ya, saya terima kasih ke Nesya karena telah bekerja keras selama melakukan proyek ini. Dan saya merasa bangga karena melihat Nesya yang sudah bisa mempresentasikan proyeknya. Untuk tambahan untuk gurunya, saya makasih juga untuk guru-guru yang selama ini telah membimbing, mendidik dan Nesya selama di sekolah dan di rumah. Ya, gitu aja. Baik, terima kasih Mama Nesya atas kehadirannya di sidang proposal hari ini. Tentunya memberikan dukungan ya Pak Dani ya untuk Nesya gitu. Iya, Kalau betul, ada Bu Linda. Mama, ya ada Mama pasti Nesya pasti ingin memberikan penampilan yang terbaik gitu ya. Iya. Nah, silakan Pak Dani. Barangkali ada yang mau ditambahkan untuk Nesya? Alhamdulillah, sepertinya cukup, Bu Linda. Iya, alhamdulillah ya Nesya. Tadi berbagai masukannya silakan Nesya dicatat baik-baik gitu ya, dipahami dengan baik-baik. Nanti untuk selanjutnya silakan untuk merevisi gitu ya, merevisi proposal yang harus direvisinya. Nah, silakan untuk Nesya menutup presentasi hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Nesya, Tujuh Nesya. Semoga berhasil nanti diberikan kelancaran membuat produknya ya. Oke Pak Dani, sudah 2 presenter, kita masuk ke 2 presenter lagi ya. Nah, 2 presenter terakhir. 2 Ada siapa presenter saja Pak Dani? terakhir. Oke, alhamdulillah. Wah, Bu Linda ini yang ketiga sepertinya. Nah, saya nggak ngerti nih. Oke, yang ketiga. Oke, yang ketiga ada Khalid Muhammad Zufar Zuhri. Ini anak didik saya, Bu. Oh iya, Pak Dani ya. Oke, pembimbingnya saya, Bu. Dengan judul MSP-nya, ya, judul MSP-nya itu ya teknik F2L untuk meningkatkan kecepatan speed solving Rubik's Cube. Nah, itu Bu Linda judulnya. Oke, Oh iya. Khalid sudah siap, Khalid? Sudah, Pak. Oke, ayah bundanya sudah hadir di sini? Baru mau masuk. Lagi mau masuk. Oke, baik. Nah, sudah ada share screen-nya, Khalid. Assalamualaikum. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Dan terima kasih atas kehadiran guru-guru dan penguji yang saya hormati sudah hadir di sidang ini. Perkenalkan, nama saya Khalid Muhammad Zufar Zuhri dari kelas 9 Master. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai proposal MSP saya yang berjudul Teknik F2L untuk meningkatkan kecepatan speed solving Rubik's Cube. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pembimbing saya, Bapak Dani Wawan Harida dan Ibu Juju Juarsi, atas bimbingan mereka selama pengerjaan proyek ini. Latar belakang.
Seperti yang kita sudah ketahui, otak adalah salah satu organ paling penting bagi manusia. Tanpa otak kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nafas dan lain-lainnya. Nah, karena itu menjaga otak pasti penting. Salah satu cara menjaga otak yaitu dengan mengasah otak. Mengasah otak juga banyak caranya. Ya, salah satu cara mengasah otak kita yaitu dengan permainan puzzle. Permainan puzzle merupakan jenis permainan-permainan yang membutuhkan otak kita untuk banyak memikir. Dan hal tersebut akan mengasah otak kita. Salah satu contoh permainan puzzle yaitu Rubik's Cube. Apa itu Rubik's Cube? Rubik's Cube adalah sebuah puzzle yang berbentuk kubus, terdiri dari 3 jenis piece berdasarkan bentuknya, yaitu edge piece, corner piece, dan center piece. Piece-piece ini bisa diputar pada porosnya sehingga bisa diacak. Dan Rubik's Cube sebetulnya bukan hanya kubus. Banyak jenis dan bentuk-bentuknya berdasarkan ukuran dan bentuknya. Nah, tujuan permainan Rubik's Cube ini yaitu menyelesaikan Rubik's Cube dari kondisi teracak sehingga menjadi kondisi solved atau selesai dengan berbagai metode dan rumus-rumus. Nah, metode speed solving ada 4 ini. Tapi sebelum kita masuk ke metode speed solving, apa itu speed solving? Speed solving adalah sebuah olahraga otak di mana kita harus melakukan tujuan ini tetapi secepat mungkin. Ada 4 metode utama dalam speed solving, yaitu CFOP. Ini salah satu metode yang paling sering digunakan. Lalu yang lain ada ZZ, Rooks, sama Petrus. Di dalam project saya akan menggunakan metode CFOP. Metode ini mempunyai 5 tahap untuk menyelesaikan Rubik's Cube. Yang pertama cross, yaitu membentuk suatu bentuk silang di sisi paling bawah. Ini menjadi fondasi tahap-tahap selanjutnya. Lalu ada first layer, di mana kita harus menyelesaikan lapisan pertama di dalam Rubik's Cube. Lalu ada second layer, yaitu penyelesaian layer kedua di dalam Rubik's Cube. Lalu ada OLL, ini penyelesaian sisi di paling atas. Kan ini tadi mulainya di sisi paling bawah, ini penyelesaian sisi paling atas. Lalu ada PLL, yaitu penyelesaian layer terakhir. Nah, pada MSP ini saya ingin berlatih teknik F2L. Apa itu teknik F2L? Teknik F2L adalah teknik yang bertujuan untuk menyingkatkan tahap-tahap ini di dalam metode CFOP sehingga hanya menjadi 4 tahap dengan cara menyatukan tahap first layer dan second layer menjadi satu tahap. Tapi ini tidak semudah dengan hanya menyelesaikan layer 1 dan layer 2 ya. Ada tahap bukan tahap ya. Ada rumus-rumus tambahannya dan lain-lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi inovasi saya yang pertama, bagaimana proses teknik F2L dapat meningkatkan kecepatan speed solving. Yang kedua, ada bagaimana hasil meningkatkan kecepatan speed solving Rubik's Cube setelah mengaplikasikan teknik F2L. Berdasarkan identifikasi inovasi ini, saya di dalam MSP ini bertujuan untuk mengetahui proses F2L dalam meningkatkan kecepatan speed solving dan mengetahui hasil peningkatan kecepatan speed solving Rubik's Cube setelah mengaplikasikan teknik F2L. Alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk proyek ini yaitu Rubik's Cube yang berukuran 3x3 dan timer berbentuk website seperti CS timer untuk mengukur kecepatan speed solvingnya. Selama pengerjaan proposal ini, saya mengikuti langkah kerja sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis proyek, lalu membuat judul, menyusun proposal, menyiapkan alat dan bahan, praktik keterampilan, menulis jurnal, dan yang terakhir menarik kesimpulan dan saran.
Jadwal kerja saya selama mengerjakan MSP saya sebagai berikut. Yang saya sudah kerjakan yaitu membuat judul pada tanggal 12 sampai 13 Januari 2022, lalu penyusun proposal pada tanggal 17 sampai 28 Januari, lalu membuat PPT ini dari tanggal 22 sampai 4 Februari. Nah, di tanggal 7 sampai 18 Februari saya mengumpulkan file PDF proposal, lalu perbanyakan berkas proposal untuk penguji, distribusi soft file proposal ke para penguji. Dan pada tanggal 21 sampai 24 Februari saya melakukan uji proposal ini. Yang akan dikerjakan di depannya setelah uji proposal ini yaitu revisi pasca uji proposal pada tanggal 25 sampai 28 Februari dan pengumpulan soft file yang sudah direvisi. Pada tanggal 1 sampai 16 Maret saya akan latihan skill untuk project ini. Pada tanggal 21 Maret sampai 14 April saya melakukan penulisan dan fiksasi pembahasan bab 2 dan bab 3. Lalu bimbingan kelengkapan. Tanggal 9 sampai 10 Mei saya akan melakukan cetak dan tanda tangan berkas laporan MSP Personal Project oleh pembimbing. Lalu tanggal 11 Mei pengumpulan berkas laporan MSP Personal Project dan buku ke perpustakaan. Tanggal 12 sampai 13 Mei persiapan MSP Personal Project Exhibition seperti venue, display, rundown, fiksasi tamu undangan, konsumsi, dan lain-lainnya. Tanggal 17 Mei akan fiksasi display dan latihan presentasi untuk expo-nya. Dan yang terakhir akan dilakukan expo MSP Personal Project pada tanggal 18 sampai 25 Mei. Selama pengerjaan proposal ini, saya mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut. Yang pertama ada sampul atau cover, lalu ada daftar isi, lalu ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi inovasi, tujuan inovasi, alat dan bahan, langkah kerja, jadwal kerja, lalu sistematika penulisan. Dan yang terakhir di proposal saya ada daftar pustaka. Saya mengambil 3 sumber artikel internet dan 2 sumber e-book. Sumber artikel yang saya ambil ada SpeedCube. Ada artikel yang berjudul Speed Cubing yang ditulis oleh Dennis Ferenc. Lalu ada Different Rubik's Cube Solving Methods oleh Dennis Ferenc juga. Lalu ada Latih Kecerdasan Otak Anak dengan Permainan Puzzle oleh Devia Putri. Untuk sumber buku, saya ada Cube, The Puzzle of Us All oleh Erno Rubik. Lalu ada Cracking the Cube, Going Slow to Go Fast and Other Unexpected Turns in the World of Competitive Rubik's Cube Solving oleh Ian Scheffler. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan dari penguji? Oke, baik. Terima kasih, Khalid. Boleh tepuk tangan dulu untuk Khalid dari semuanya. Ya, tadi presentasi yang luar biasa ya mengenai teknik F2L untuk meningkatkan kecepatan speed solving Rubik's Cube, gitu ya. Pak Dani, ini Pak Dani sendiri nih yang ini ya, yang membimbing anak bimbingan Pak Dani ya. Oke. Rupanya ini suatu apa nih namanya, masuk ke games nggak pada nih game? Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita dengarkan saja ya penjelasan Khalid. Ya, betul. Betul sekali. Iya, betul Bu Linda. Oke, kita langsung saja Bu Linda atau bagaimana? Kita langsung saja ya, kita sesi tanya jawab ya dari penguji. Oke, kita kembali ke penguji 1 ya. Buah gedong, buah mangga, podong, mangga. Asyik. Mantap. Udah mulai panas pada ini. Udah mulai panas nih. Untuk Khalid. Khalid ya? Iya, Pak. Khalid. Hari ini berapa speed tercepat punya Khalid untuk speed solve? Terakhir kali diukur tuh sekitar 30 detikan, Pak. Pakai metode apa? Pakai metode CFOP. CFOP. Kalau katanya F2L itu modifikasi ya dari FOP ya, betul? Iya, semacam itu, Pak. Semacam itu. Karena menggabungkan dua itu ya. Oke.
Hari ini kamu 30 detik. Diharapkan nanti di akhir akan berapa detik kalau pakai F2L ini? Mungkin sekitar 20 detik kali, 25 detikan gitu Pak. Ya. 20 detik. Kalau rekor tercepatnya sendiri di dunia berapa? Pakai metode apa? Setahu saya Pak, itu rekor dunia tuh pakai metode CFPP juga, tapi saking udah jagonya jadi cuman 3 detik Pak. Cuma 3 detik. Apakah pakai F2L? Iya Pak, tapi lebih Pakai F2 ya? lebih advance gitu ya. Lebih advance. Jadi metodenya yang cepat atau tangan yang lebih cepat? Dua-duanya Pak, dua-duanya berpengaruh. Dua-duanya berpengaruh. Berarti kita gini, nanti tolong tambahkan frekuensi kalau mau ya. Jangan bilang Pak Dani ya, dan mudah-mudahan Pak Dani nggak dengar ya. Jadi jangan apa Pak Odong? Gini, apakah frekuensi latihan itu juga berpengaruh pada speed gitu loh, dengan metode yang sama, ya nggak? Itu ya, misalkan Khalid hari ini sekian jadi sekian, nah lalu naik frekuensinya, gitu ya, jadi sekian. Apakah nanti itu juga akan berpengaruh, gitu ya? Karena ini kan terus terang ini algoritma, betul algoritma, dan ini matematik banget sebenarnya ya, algoritma ini. Orang hafal prosedur itu matematika, prosedural itu matematika gitu ya. Dan betul sekali kalau ini akan mengasah otak ya, karena ya kita akan ya sementara kita akan lebih cepat ketika menghafal prosedur, betul. Nah, diaplikasikan pada matematika juga nanti. Nah, nanti pengembangannya nanti efek samping dari ini adalah bagaimana nanti ke depan ini mah nantilah Rubik ini bisa dikuasai, siapa yang menguasai prosedur matematika Rubik bisa menguasai prosedur matematika dengan baik. Tapi nanti dah itu mah. Ini mah sekarang mah bagaimana frekuensi itu seringnya kita latihan dengan tingkat kecepatannya. Ya, cobain nanti itu satu lagi pembahasannya. Cobain lah. Mudah-mudahan tidak disarankan oleh Pak Dani nanti ya di perbaikan ya sebagai pembimbing ya. Oke, gitu Alid ya. Kita nanti coba lihat. Tapi sebenarnya sih kalau enaknya sih ada pembanding. Selain F2L ada pembanding apa lagi untuk pembandingnya? CFOP itu modifikasi dari F2L. Iya. Paling apa? Paling nanti dibandingin metode CFOP juga, tapi tanpa F2L. Jadi yang belum. Tanpa F. Iya. Oke. Sama Halid juga tapi ya, atau sama teman? Sama saya juga Pak. Oh, sama pembimbingnya udah bisaan belum kira-kira? Karena aku juga nggak bisa main Rubik. Pak Dani boleh coba nanti. Coba nanti. Siap. Soalnya aku juga nggak bisa main Rubik. Nanti ajarin aku lah Halid lah main Rubik pakai algoritma. Oke, silakan Pak Dani masuk ke penguji kedua lah Pak Dani. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya Rubik itu ada kaitannya dengan piano Pak Odong. Jadi sebelum Rubik itu harus main piano dulu. Nah itu betul Pak Dani. Bagaimana speed jari main Rubik itu kaitannya kalau tadi dengan matematika nanti dikembangkan jadi kecepatan menekan touch gitu ya. Iya betul. Iya. Karena ada korelasi tadi tuh ya, seperti yang disampaikan Khalid itu mengasah otak ya, mengasah otak. Nah nanti ini kaitannya dengan penguji 2 ya, mungkin mengasah otak itu apakah ada pengasahan otak kiri dan kanan atau bagaimana dari Rubik's Cube ini ya. Baik. Pakai ini batu asah. Rubik's Oke, baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke penguji 2 ya. Tapi sebelumnya ada pantun dulu. Wes. Mantap Pak Dani. Pohon cemara dan seekor ikan. Wah, mantap. Ibu Nera, silahkan. Aduh, akhirnya Pak Dani panas juga ya, saya kasih pantun. Udah deh, saya kasih pantun juga ke Khalid nih. Pergi ke Kuala Namu membeli duren. Khalid, presentasi kamu memang keren.
terutama personal project-nya ya yang bikin Bu Nera kagum gitu, karena termasuk yang jarang juga ya yang bermain Rubik Cube di anak-anak Gen Z ini gitu ya, di saat banyak anak-anak Gen Z yang mungkin mengalihkan rasa sukanya ke hal-hal lain, misalkan ke Korean Wave gitu kan, ke tontonan-tontonan di Netflix. Nah ternyata masih ada nih anak yang masih ngotak-atik Rubik Cube gitu ya. Kalau Bu Nera boleh tanya nih, Khalid sendiri main Rubik Cube dari kelas berapa atau dari usia berapa? Mulai main sih sekitar kelas 6 kali ya, tapi habis itu udah agak lama gak main, jadi ini sekalian buat latihan lagi gitu Bu. Tertarik itu awalnya karena sering nonton yang main Rubik Cube atau emang dibeliin sama orang tua Rubik misalkan buat pengalih ke handphone atau gimana? Dulu tuh kalau nggak salah dari temen nyobain terus penasaran, jadi main Rubik sih udah. Jadi dari teman gitu. Oke, kaitannya sama ini ya, sama otak. Kira-kira ada nggak sih dampak yang kamu rasakan sebelum dan sesudah kamu bermain Rubik Cube? Misalkan terutama di konsentrasi ya, apakah kamu bisa jadi lebih fokus nggak kalau kamu habis main Rubik? Gak tahu sih, kurang kerasa gitu kalau perbedaan mas setelah main Rubik's Cube. Tapi mungkin bisa ningkatin fokus atau bisa ya, ke fokus, kemudian ke ketelitian ya. Karena memang betul Rubik Cube ini memang salah satu latihan teknik problem solving juga ya, pemecahan masalah, kemudian konsentrasi, kemudian ketelitian, karena kamu harus istilahnya memfokuskan antara mata kamu dengan tangan ya, dengan kecepatan gerakan tangan. Saat ini ada Rubik nggak di dekat kamu? Ada Bu. Ada. Boleh dong dicoba, kan tadi katanya pernah ada yang tercepat itu sekitar 38 detik ya. Nah, ini ada waktu ya kalau Bu Nera lihat kalau hitungannya detik nih. Coba boleh dong praktekin di depan kita semua main Rubiknya. Oke. Khalid, silakan Khalid. Wah, ini sebuah request yang menarik ya. Menarik. Dan menambah suasana sidang kita menjadi lebih hangat ya. Oke, silakan Khalid. Kurang kelihatan ya? Udah Bu. Udah? Wih, luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Amazing. Ada yang nge-timer, kalau di Bu Nera di sini 59 detik di Bu Nera barusan ya, pakai timer. Luar biasa. Kan belum pakai teknik F2L. Kalau Bu Nera mungkin seharian juga nggak bisa beres. Iya, benar. Bu Nera soalnya pernah coba satu layer aja itu bisa sejam atau setengah jam. Oke, berarti Bu Nera juga tidak menafikan bagi orang yang dia bermain Rubik Cube ya, secara intelijensi juga dia berada di tingkatan superior atau juga bisa jadi di atas rata-rata. Jadi keren banget untuk Khalid. Boleh tepuk tangan. Iya, itu saja mungkin Pak Dani dan Bu Linda, saya serahkan kembali. Oke, kesindang asih beli kamera. Terima kasih Ibu Nera. Mantap, bumi langsung panas. Oke, luar biasa ya. Ini tadi tema yang dibawakan oleh Khalid sangat menarik sekali. Mudah-mudahan nanti Khalid setelah sering berlatih dengan teknik yang akan Khalid
perdalam atau yang akan Khalid pelajari ini bisa menjadi misalkan 20 detik atau 10 detik ya Bu Nera ya. Gitu. Jadi apa namanya? Cepat gitu dalam menyelesaikan Rubik Cube ini ya. Gitu. Silakan untuk Khalid untuk menutup presentasi tadi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, luar biasa ya Pak Dani ya. Iya. Kita langsung saja masuk ke sesi tanggapan dari orang tua ya. Iya, betul. Silakan. Komentar orang tua, Bu Linda? Ya, betul. Komentar orang tua Khalid? Ya, betul. Ya, orang tua Khalid tadi lupa ya, belum apa namanya memberikan tanggapan ya. Apakah orang tua Khalid sudah hadir di sini? Ya, saya Bu. Punten tadi Iya. telat. Ya, tidak apa-apa, Bunda. Setelahnya kok, jadi tadi udah nyimak dari awal. Saya tadi jadwal di awal jam 9 nih, jadi saya belum join tadi. Oh iya, ternyata lebih cepat ya Bunda ya untuk presentasinya. Ya, Bunda, apa kabar? Alhamdulillah, alamin ya sehat. Alhamdulillah. Ya Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi Khalid sudah presentasi proposal MSP-nya. Nah, mungkin silakan kepada Bunda untuk memberikan tanggapan untuk proses dari penyusunan proposal Khalid sendiri atau dari tadi penampilan presentasi Khalid. Silakan Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat saya sendiri ini memang baru sekarang lihat ya, jadi kemarin nggak ngintip-ngintip, cuma sempat lihat waktu masih format Word gitu ya, cuma bantu soal teknis gitu, terus dikasih tahu apa tentang Rubik gitu, jadi bebas aja sih gitu ya, silahkan, dan memang lebih asik mungkin ngerjain kalau sesuatu yang memang dia suka gitu ya. Jadi alhamdulillah bersyukur ya bagus gitu ya pemaparannya secara urutan gitu ya, sekuensnya sudah bagus gitu ya, mudah dipahami gitu ya buat saya yang nggak ada bocoran misalnya. Kemudian saya juga nggak bisa Rubik gitu ya, sama mentok sempat nyoba. Ya betul Bunda, sama-sama. Ya mungkin jadi sesuatu yang terlihat sederhana, saya juga agak beredung ya awal, kenapa kok game gitu ya, emang teman-teman yang lain apa gitu kan, tapi nggak apa-apa gitu ya, karena Rubik ini sebenarnya dari tadi referensi buku juga ya, ini bisa buat jadi bahan doktoral ya kalau mau dari sisi psikologi, dari sisi matematik, bahkan dari robotik gitu ya, kita udah bisa lihat di YouTube banyak sekali orang yang mencoba dengan hal yang berbeda gitu ya, jadi sudah bukan sekedar game. Jadi mudah-mudahan Khalid bisa melihat hal itu gitu ya dengan project ini, kemudian melakukan apa yang dia bisa gitu ya, tidak usah terlalu jauh mungkin ya, tadi kalau misalnya dari sisi metode bisa fokus ke F2L gitu ya, pembandingnya kalaupun tidak dengan metode yang lain, minimal misalnya nanti ngajak temennya yang belum bisa gitu ya, atau masih jadi putus asa misalnya karena nggak pernah bisa, kemudian diajari dengan metode F2L ini, kemudian mungkin diajak membantu ya tadi untuk pembanding, setidaknya bisa ada manfaat gitu ya buat teman-teman lain. Jadi bahkan robot aja kan bisa diajari nih ngerjain Rubik ini gitu ya. Jadi menurut saya bukan hal yang mustahil gitu ya. Tidak perlu spesial apa, tapi perlu berlatih dengan metode yang tepat. Mungkin teman-teman yang belum bisa atau sebenarnya sudah mulai bisa tapi merasa putus asa, jadi bisa gitu ya diajak berpartisipasi, dan tadi membuktikan gitu ya, dan yang tadinya lama jadi lebih pendek waktunya gitu ya. Jadi mungkin tidak untuk menjadikan rekor dunia terbaru gitu ya, tapi minimal bisa tadi misalnya Holly tadi dari 50 detik, kalau nanti pakai F2L bisa lebih pendek gitu, waktunya bisa lebih cepat, dan luar biasa lagi kalau bisa ngajak temennya yang belum bisa jadi bisa gitu ya. Itu aja mungkin harapan saya, sesuatu yang lebih real gitu ya dari beberapa orang, atau mungkin dari ukuran waktu memang ada kelihatan efeknya gitu ya.
Mungkin gitu aja dari saya. Hatur nuhun buat Bapak Ibu guru yang sudah membimbing sedemikian luar biasa. Iya, Assalamualaikum. sama-sama Bunda. Terima kasih atas Assalamualaikum. kehadirannya. Kemudian sudah memberikan apa namanya penyemangat juga ya, semangat juga untuk Khalid gitu ya. Nanti untuk terus berlatih dalam mendalami teknik F2L ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak Khalid dan Bunda. Nah, mungkin langsung sekarang ke peserta terakhir ya, Pak Dani ya. Iya, betul Bu Linda. Sekarang ada peserta terakhir yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Gapin Perdana Akbar dengan judulnya yaitu penguasaan teknik pressing shot di area free kick dalam permainan futsal. Oke, apakah Gavin sudah hadir di sini? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sudah siap, Gavin? Siap. Oke, alhamdulillah ya. Silakan, Gavin. Oke, sebentar, Pak. Udah ada belum, Pak? Sudah ada, Gavin. Sudah, Gavin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Penguji, yang saya hormati teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Gavin Perdana Akbar dari kelas Main Master. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek proposal MSP saya yang berjudul penguasaan teknik flashing shoot di area free kick dalam permainan futsal. Sebelum ke inti rangkaian acara, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Alin Sugrata dan Pak Panggi Cahya Setiaji karena sudah membantu dan membimbing saya untuk menyelesaikan proyek proposal MSP ini. Latar belakang. Futsal merupakan olahraga yang diminati oleh berbagai kalangan di dunia. Permainan yang cukup populer dan banyak diminati oleh berbagai kalangan di dunia. Hal ini terlihat dari antusiasme bermain futsal yang dilakukan oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai dewasa, baik itu laki maupun perempuan. Manfaat bermain futsal bagi kesehatan tubuh. Bermain futsal bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan jantung, membakar lemak, dan meninggikan badan, membangun karakter tanggung jawab, membantu kekuatan otot, dan juga menghilangkan stres untuk melatih otak. Olahraga futsal pun dapat menarik stamina yang baik untuk meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh, hingga meningkatkan kekuatan atau tenaga. Asal-usul permainan futsal. Futsal memiliki sejarah panjang sebelum berkembang dan diminati masyarakat, khususnya anak-anak muda. Dikutip dari Federation International de Football Association atau disebut FIFA, permainan futsal pertama kali diperkenalkan pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Seriani, seorang guru di Montevideo, Uruguay. Lapangan futsal memiliki panjang 38 meter hingga 42 meter, serta lebar 18 meter hingga 25 meter. Teknik flashing shooting dalam permainan futsal. Di permainan futsal terdapat banyak teknik, salah satunya yaitu teknik flashing shoot. Teknik flashing shoot merupakan salah satu teknik dasar yang digunakan oleh pemain untuk mencetak gol. Dalam permainan futsal, teknik flashing shoot sering dilakukan ke area arah bola yang sulit dijangkau oleh kiper lawan. Teknik flashing shoot dalam permainan futsal dilakukan dengan menggunakan teknik menendang dengan kaki bagian dalam, lalu mengayunkan kaki penendang ke depan ke arah bola dengan kaki bagian dalam yang tepat mengenai bola. Teknik flashing shoot biasanya dilakukan di area yang jauh dari gawang ataupun di angle yang tepat.
Sebentar Ibu, maaf Bu. Identifikasi inovasi. Bagaimana cara menguasai teknik flashing shoot dengan benar? Kedua, berapa banyak frekuensi latihan teknik flashing shoot yang diperlukan untuk meningkatkan peluang mencetak gol? Tujuan inovasi. Yang pertama, mengetahui cara untuk melakukan teknik flashing shoot dengan benar. Yang kedua, mengetahui frekuensi latihan teknik flashing shoot yang diperlukan untuk meningkatkan peluang mencetak gol. Alat dan bahan. Di sini saya membutuhkan sepatu futsal, lapangan futsal dan sparring partner, bola futsal, serta smartphone. Langkah kerja. Yang pertama menentukan tema proyek, yang kedua menentukan judul, yang ketiga menyusun proposal, yang keempat menyiapkan alat dan bahan, yang kelima praktik keterampilan, yang keenam menulis jurnal, yang ketujuh menarik kesimpulan. Maaf Bu, ini teh baru-baru kendalanya kayak gini Bu. Oh iya, baik. Silakan lanjutkan saja, Gavin, tidak apa-apa. Jadwal kerja. Pada tanggal 12 Januari 2022, saya menentukan judul MSP Personal Project. Pada tanggal 13 Januari 2022, saya menentukan judul dari tema skill. Pada tanggal 13 Januari 2022 juga saya berkonsultasi bersama pembimbing saya. Pada tanggal 20 Januari 2022, saya mengerjakan proposal. Pada tanggal 28 Januari 2022, saya mengumpulkan deadline proposal. Pada tanggal 22 sampai 4 Februari 2022, saya melakukan pembuatan PowerPoint. Pada tanggal 14 sampai 17 Februari 2022, saya melakukan sidang proposal. Pada tanggal 1 sampai 16 Maret, latihan untuk menguasai teknik flashing shoot di area free kick sekaligus pembuatan video. Pada tanggal 21 Maret hingga 14 April, saya menulis seluruh karya ilmiah dan pembuatan PowerPoint sidang MSP Personal Project. Yang terakhir, pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2022, saya melakukan sidang MSP Personal Project. Skematika penulisan. Sampul cover, kedua daftar isi, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah, 1.2 identifikasi inovasi, 1.3 tujuan inovasi, 1.4 alat dan bahan, 1.5 langkah kerja, 1.6 jadwal kerja, 1.7 sistematika penulisan, dan terakhir daftar pustaka. Yang pertama saya mengambil dari sumber buku Suherman 2018, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Kemendikbud RI Depok. Yang kedua saya mengambil dari sumber internet Ramadiarsyah Awaludin yang berjudul Uji Validitas dan Rehabilitas Tes Koordinasi untuk Cabang Olahraga Futsal Modifikasi Soccerwall Volitest. Diakses pada 18 Januari 2022. Sebelum saya menutupi rangkaian presentasi saya ingin membacakan quotes yang dikutip dari Muhammad Ali, petinju terhebat di dunia. I had every minute of practice, but I said don't stop, suffer now and live the rest of your life as a champion. Ini quotes ini yang berarti aku benci setiap menit latihan, tapi aku berkata jangan berhenti. Menderitalah sekarang dan jalani sisa hidupmu sebagai juara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh untuk Gavin untuk stop share screen dulu. Oke, baik ya. Presentasi yang tenang ya dari Gavin meskipun tadi ada kendala teknik ya Pak Denny ya. Tapi ya, alhamdulillah betul. Bisa menyelesaikan presentasi dengan baik ya. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak Denny ya. Silakan Pak Denny memilih mau siapa dulu. Oke, baik. Untuk sesi tanya jawab kita kembali ke Ibu Nera. Mangga silakan Bu Nera.
Iya, siap Pak Dandi dan juga Bu Linda. Agak susah nih ya bikin ininya ya, bikin pantunnya. Tapi boleh lah ya dicoba. Boleh. Bulan puasa harus saling maafin. Presentasi luar biasa dari Gavin. Yeay, luar biasa. Ada ya disambung-sambungin gak apa-apa biar semangat. Ya, Gavin ya tadi judulnya penguasaan teknik pressing shoot di area free kick dalam permainan futsal. Ini berarti lebih ke skill ya. Berarti nanti Gavin mau ngelatih skillnya ya. Ya, Bu. Oke, nah mungkin kalau saran dari Bu Nera terlebih dahulu, Bu Nera udah baca ininya ya, proposalnya. Di sana di daftar isinya harus diperbaiki karena ada tulisan not found, jadi si halamannya itu nggak muncul. Nanti boleh diperbaiki lagi ya. Kemudian kalau untuk pertanyaannya lebih kepada hobi bermain futsal itu dari sejak kapan? Gavin tuh dari kecil kayak dari TK itu udah hobi sering futsal gitu kan. Kalau masih kecil dulu tuh Gavin kadang mainnya kayak di jalan gitu kan sambil ngebut gawang gitu dari batu. Pernah difasilitasi untuk les futsal atau apa misalkan punya space waktu seminggu sekali untuk futsal atau gimana? Dulu Gavin waktu SD sih nggak ikut les futsal gitu, tapi ikut eskul sama SSB gitu, SSB. Oke, terakhir mungkin, kenapa Gavin pengen menguasai teknik ini? Apakah karena misalkan ada apa tokoh idola yang udah bagus banget dengan teknik ini atau gimana? Ya sih Bu, karena Gavin kalau lihat-lihat dari eh, kayak idola Gavin kayak Messi gitu kan. Terus dia tuh kalau misalkan free kick punya tendangan kaki kirinya tuh kan kuat. Sedangkan kalau Gavin tuh tendangan kakinya tuh kan powernya dari kanan gitu. Jadi itu Gavin pengen ngelatih gitu. Soalnya kan setiap passing juga Gavin kan masih arahnya agak salah gitu kan. Jadi teknik flashing shoot tuh selain untuk eh, masukin bola ke gawang lawan, Gavin bisa mengumpan lambung gitu dari jauh. Oke, luar biasa sekali ya jawaban-jawaban dari Gavin. Boleh tepuk tangan untuk Gavin dong teman-teman. Iya, bisa. Iya, itu saja mungkin Bu Linda dan juga Pak Dani pertanyaan dari Bu Nera. Baik, terima kasih Bu Nera atas pertanyaan dan masukannya. Terima kasih juga Gavin sudah menjawab dengan baik dan tenang ya. Oke, selanjutnya dari Pak Odong. Silakan Pak Odong untuk memberikan pertanyaan kepada Gavin. Oke, ini buat flashing shoot ini spesialis free kick ya, Gavin ya? Iya Bu, Enggak. iya Pak. Gavin, suaranya kis beda, enak kis kelas 8. Dulu mah kelas genepin sama Podong, Pin. Sekarang Iya, udah Pak. bikin proposal lagi. Gavin. Gavin, oke, ini lihat identifikasi masalahnya, bagaimana cara menguasainya, lalu frekuensinya. Oke, tadi udah ditanyakan pula sama Bu Nera, maunya seperti apa sih kan gitu ya? Udah mau kayak Messi gitu ya. Kata Gavin udah mau kayak Messi gitu ya. Tendangan apa namanya? Kalau flashing shoot yang paling ini namanya tendangan, kalau dalam bahasa Sunda tendangan pisang ya. Tendangan pisang, melintir. Tendangan pisang ya, itu yang paling ininya ya. Spesialis bola mati itu Ronaldo dan Messi ya. Oke. Ya, tapi si Podong udah oke sih dengan berapa banyak frekuensi. Iya betul sih. Oke, teknik dasarnya yang tadi udah dikatakan apa sih? Apa, Pak? Teknik dasar flashing shoot ini apa sih yang harus dikuasai banget? Passing ya? Ya, passing. Oh, jadi ke passing ya, basicnya passing ya. Soalnya kan kalau misalkan syuting biasa sama flashing itu kan beda. Kalau misalnya syuting itu kan pakai kaki bagian tengah atau telapak kaki itu kan. Kalau misalkan melintir flashing shoot itu dari pakai kaki bagian dalam. Pakai dalam yang depan atau yang belakang? Yang depan. Yang depan. Oke, nah itu ya yang harus dikuasai. Oke. Tinggal mungkin berarti nanti video-video ya nanti di sininya ya. Iya, Pak. Video latihan, video hasilnya ya. Oke. Kira-kira oke, hasil akhirnya
kebayangnya gimana ya Gavin ya? Hasil akhirnya kira-kira akan digimanain videonya? Dibandingkan apanya ya? Di awal ketika sebelum 10 kali sama sudah 15 kali latihan itu apa yang akan dilihat ya? pastikan Lintasannya bukan? Pastikan Gavin juga butuh kayak ini ya si kayak sparring partnernya gitu buat jadi ini. Jadi pasti Gavin coba-cobain itu dari jarak yang cukup jauh. Maksudnya nggak perlu bolanya tuh nggak perlu keras tapi ada tenagaan gitu. Betul betul. Nanti yang akan digambarkan Gavin lintasannya bukan? Ya bakal lintasannya. Bakal lintasannya ya. Nah itu yang kebayang sama Bapak ya. Oke good lah. Oke lanjutkan aja. Udah hebat nih. Mudah-mudahan jadi benar-benar terlatih gitu ya. Flashing shootnya ya. Baik untuk mengumpan ataupun untuk bola mati nanti ya. Oke. Sekian aja Pak Dani. Bu Linda mangga. Iya, baik. Terima kasih Pak Odong atas pertanyaannya ya. Alhamdulillah Gavin sudah bisa menjawab pertanyaan dari para penguji dengan baik ya. Tadi cukup kelihatan gitu menguasai tentang teknik futsal ini ya. Nah, baik Pak Dani kita sudah kehadiran Mama Gavin ya, Pak Dani rupanya ya. Iya betul Bu Linda. Kita sudah ada Bunda Gavin di sini. Mangga Bunda untuk memberikan kesan dan tanggapan dari presentasi Gavin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Kamulina. Lebih ke ini aja Bu ya, tanggapan buat Gavin sendiri. Kalau memang ingin jadi sesuatu yang teknik yang tadi ya latihannya harus lebih keras lagi, latihan disiplin, latihan memanage semua waktu dan kegiatannya. Jadi kalau ada yang selalu diinginkan untuk jadi menguasai tersebut, ya kita harus berusaha maksimal gitu. Jangan setengah-setengah, jangan sepertinya udahlah ada ini mah hanya sebatas ini aja, santai aja. Nah, sama dengan yang lainnya ya, Vin ya. Vin? Halo ya. Gavin. Ya, apalagi kata Pak Odong suara Gavin tuh udah berubah, udah mulai dewasa ya Pak ya. Jadi intinya semuanya juga harus bersikap lebih dewasa lagi ke Gavinnya, disiplin gitu, belajar, jangan lupa semangat gitu. Kan udah remaja ya Pak Odong ya. Betul. Ya, jadi sih alhamdulillah sejauh ini proyek yang dibikin Gavin itu hasil sendiri tanpa konsultasi apapun, jadi dia kerjain sendiri gitu. Tiba-tiba nanti jangan lupa ya jam sekian saya mau presentasi, jadi kaget emang ada apa aja ini katanya. Waduh udah selesai Bu. Jadi ya cukup apresiasi aja Pak Bu gitu, kayak alhamdulillah anak-anak tuh udah dididik dengan mandiri dengan baik gitu di sekolah gitu aja. Terima kasih Pak Bu, tanggapannya itu aja. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses ke depan semuanya. Semangat aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mama Gavin sudah menyempatkan hadir di sidang proposal ini, memberikan semangat juga ya tadi nasihat untuk Gavin gitu ya, supaya lebih bersemangat lagi nanti untuk menyelesaikan proyek ini ya. Oke, baik. Pak Dani, ini sudah peserta terakhir ya. Kita persilakan dulu buat Gavin untuk menutup presentasi. Ya, betul. Silakan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Gavin. Good job untuk proyeknya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Pak Dani, alhamdulillah nih dari presenter pertama sampai terakhir sudah selesai. Pak Dani, itu tandanya kita sudah masuk ke sesi closing. Iya betul, alhamdulillah ya Bu Linda, kita sudah
melaksanakan sidang proposal ini dari awal sampai akhir dengan 4 peserta kita, ada Muhammad Zaki, Nesya, Khalid, dan Gavin. Dan alhamdulillah hari ini, alhamdulillah Pak Dhani mendapatkan banyak ilmu ya dari teman-teman semua. Pertama dari Zaki, dari Nesya, dari Khalid, dan Gavin. Dan Pak Dhani juga mendapatkan hiburan yang sangat menarik tadi ya, dari yang merasa amazing ya, melihat Khalid bermain Rubik's Cube ya, yang ya terus terang sangat cepat sekali ya. Kalau melihat ukuran Pak Dhani sendiri, wah udah kelewat gitu. Oke, baik teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung ya, di penghujung akhir acara sidang proposal hari ini. Alhamdulillah hari ini terlaksana dengan baik dan teman-teman semua tampak sangat siap dan sangat baik sekali dalam mempresentasikan presentasinya. Satu apa ya dari Pak Dhani ya, satu penyemangat buat teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman semua, dari apa yang sudah diupayakan, insya Allah itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman semua niatkan dalam hati apa yang dilakukan oleh teman-teman semua ini adalah berniat untuk bersedekah ya. Karena insya Allah ketika nanti adik-adiknya membuka referensi dan ini dijadikan referensi, bahkan ini bisa menjadi ilmu juga buat kami semua, dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Mungkin begitu Ibu Linda, kita tutup saja ini dengan Betul. Bu Linda, silakan Bu Linda. Iya baik Pak Dhani, terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Odong selaku penguji pertama, kemudian Bu Nera penguji kedua yang sudah memberikan masukan yang luar biasa untuk presenter hari ini, para presenter hari ikan Ibu dan Bapak ya. Nah, selanjutnya sekarang sudah masuk ke sesi closing ya. Mudah-mudahan juga teman-teman tadi yang diberikan masukan gitu, saran gitu ya, itu menjadi perbaikan dan memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, untuk menutup sidang kita hari ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami moderator, saya Bu Linda dan Pak Dhani. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, sebelum kita tutup Pak Dhani, mungkin kita abadikan dulu, ambil dulu. Oke, baik, siap. Oke, teman-teman, silakan dibukakan kameranya open. Ini ada dari adik-adik kita ya. Raffi, Ciptain, Kansa, Raisa, Ara. Silakan dibuka kameranya, dan kakak-kakaknya tepat ke wajahnya, tidak sepotong. Atifa diangkat wajahnya atau diturunkan kameranya. Oke, supaya tampak jelas ya. Oke, hitungan ketiga teman-teman, angkat tangannya dan ucapkan huruf A ya. Siap, tampak ceria dan happy. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Odong, sekali lagi terima kasih Bu Nera. Sama-sama. Sami-sami. Ya, terima kasih banyak. Ya, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya, izin live meeting ya. Izin ya. Hatur nuhun Bu Nera, Pak Odong, hatur nuhun. Yuk, mari Pak Dhani. Yuk. Oke, teman-teman level 9 masuk ke main room ya.